Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sar'a yakunna akraman nas falyattaqillah wa man sar'a yakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fiddin, sedekatullah. Gimana kabarnya? Fresh, sehat? Ya, habis ada perbaikan gizi, ya, mestinya lebih fresh, lebih cerdas. Baru makan daging ini ya. Yang jelas bahwa Zulhijjah dengan kemuliaan yang ada di 10 hari awalnya sudah kita lalui. Maka kemudian yang menjadi perenungan adalah kira-kira diterima enggak ibadah yang sudah kita tunaikan di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu. Tentu yang kita harapkan adalah menjadi amal-amal yang makbulan, yang kemudian kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat, yang kelak akan menjadi hiasan atas catatan-catatan amal kita ketika dibukakan besok pada hari kiamat. Termasuk sembelihan kurban yang kita tunaikan, kita berharap bahwa setiap bulu rambut dari hewan kurban yang kita sembelih pun betul-betul menjadi hasanah bagi kita. Tentu kita butuh amal yang ikhlas, dan ikhlas ini butuh dipertahankan, ya, diusahakan terus, di gerak batin kita dipantau bahwa kita itu di dalam berbuat kebajikan itu murni hanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala saja. Kita pertahankan sampai ujung hidup kita. Nah, insya Allah itu baru menjadi amal-amal yang akan diterima. Jadi PR kita bukan sekedar hari kemarin, tapi meluruskan niat, ya, mengikhlaskan amal untuk Allah. Itu adalah pekerjaan berat yang harus kita jaga, senantiasa kita jaga sampai akhir hayat kita tentunya, ya. Baik, sambil nunggu kabel ini, kabelnya kayaknya belum siap panitia ini. Kita tunggu sebentar. Hari ini kita insya Allah akan mencoba melengkapi, ya, kaji kita seputar sembelihan. Nanti baru kita akan melanjutkan materi kita. Ini kita lengkapi dulu, ya, masih karena suasananya masih suasana sembelihan, kita akan coba melengkapinya. Hari ini kita akan bahas sembelihan antara yang syar'i dan yang syirki, karena nanti ada konsekuensinya tentunya. Insya Allah itu. Kaum muslimin arsyadakumullah, kita akan bahas seputar sembelihan, ya. Manusia itu sudah mengenal sembelihan itu sejak peradaban awal manusia. Nanti kalau mungkin kita tengok di dalam kisahnya Nabi Adam antara Habil dan Qabil, gitu kan, mereka punya latar belakang yang berbeda. Habil cenderung di dunia pertanian, Qabil itu adalah beternak, berburu. Artinya mereka sudah mengenali bahwa ternyata ada sembelihan yang biasa mereka gunakan sebagai konsumsi. Itu sudah dikenal, ya, di kalangan manusia. Yang kemudian dalam perjalanan selanjutnya ada segolongan manusia yang menganggap bahwa makan daging sembelihan itu adalah sesuatu yang hina. Misalnya di kalangan Brahmana, ya, kalangan Hindu, Buddha, mereka menganggap bahwa memakan binatang sembelihan itu adalah satu perkara yang akan merusak jiwa mereka, memunculkan kekerasan di dalam batin mereka,
Sehingga mereka menganggap bahwa untuk sampai kepada derajat spiritualitas yang tinggi, orang itu harus meninggalkan sembelihan. Artinya, manusia sudah mengenal sembelihan dengan nanti sudut pandang perkembangannya itu berbeda. Tapi secara umum, sejarah awal peradaban manusia sudah kenal sembelihan. Ada yang kemudian dalam perkembangannya menganggap bahwa itu sesuatu yang buruk. Bahkan ternyata sembelihan dijadikan sebagai sebuah ritual, itu pun sudah dikenal oleh manusia. Dijadikan sebagai satu ritual. Kalau zaman dulu, bangsa Mesir itu biasa kalau sungai Nil itu mengering, jadi ada saat di mana sungai Nil yang mereka itu manfaatkan sebagai sumber air pertanian mereka itu kok mengering, biasanya mereka itu kemudian melakukan sembelihan, melakukan pengkorbanan. Ternyata bahkan dalam sejarah tidak cuma mengkorbankan binatang, bahkan pernah bangsa Mesir itu mengorbankan, wujudnya itu adalah manusia, gitu kan, sembelihannya manusia. Kita akan bahas ini judul kita. Jadi sembelihan antara yang syar'i dengan yang syirki. Ini ya, manusia dan sembelihan ini sudah sejak awal manusia, pemanfaatan binatang sebagai sembelihan sudah dikenal sejak peradaban awal. Cuma kalangan Brahmana Hindu mungkin menganggap sembelihan sebagai bentuk kekerasan hati yang harus dijauhi. Golongan yang lain bahkan menggunakan sembelihan itu sebagai bentuk taqarrub. Takorub, yang namanya takorub tidak cuma kepada Allah ya, takorub, takdim, pengagungan, tapi bisa jadi ada takorub, takdim kepada selain Allah. Jadi kalau kita tengok manusia sudah mengenal sembelihan itu, kalau ditengok dari tujuannya ya sebagai hidangan, konsumsi, ada yang sebagai bentuk takorub ilallah, ada yang sebagai bentuk takorub li khairillah, pendekatan diri kepada selain. Baik, dari situ mari kita akan coba tinjau. Lah kalau begitu bagaimana pandangan Islam terkait dengan sembelihan? Pandangan Islam, gitu ya. Karena kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh tiru-tiru, bener kayaknya gue wong Hindu. Pokoknya kepengen atine iki lembut, hatinya itu santun. Kita tidak boleh mengkonsumsi binatang-binatang sembelihan, gitu kan? Karena kalau kita makan mungkin nyembelih kemudian dimakan, yang muncul itu sifat hewani itu akan menular kepada orang yang mengkonsumsinya. Nah, dari situ kita akan tinjau bagaimana pandangan Islam terkait dengan sembelihan. Satu, Islam membolehkan sembelihan. Jadi secara umum boleh. Kita tengok ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Ini surat Al-Mu'minun ayat 21. Wa inna lakum, dan sesungguhnya bagi kalian, fil an'am, di dalam binatang ternak itu la'ibrah. Ini dalam taukidnya, benar-benar ada ibrah, benar-benar ada pelajaran. Nuskikum mimma fi butuniha, ya, di antara manfaat binatang ternak bagi kita, bagi manusia yang dibenarkan oleh Allah, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya. Sebagian binatang kita manfaatkan air susunya. Sapi perah, onta juga ada yang diperah, kambing, etawa juga diperah, dan seterusnya, diambil susunya. Walakum fiha manafi'u katsiratun, dan bagi kalian ada juga faedah yang banyak. Menurut Ibnu Abbas, ini kemanfaatan binatang ternak dari sisi energi tenaganya. Ada yang kita gunakan untuk bajak sawah, ada yang kita gunakan untuk narik gerobak, ada yang kita gunakan untuk narik dokar, ada yang digunakan untuk memutar batu penggilingan gandum, ada yang digunakan untuk kendaraan berperang seperti kuda dan seterusnya. Manafi'u katsirah, manfaat yang banyak. Wa minha ta'kulun, dan sebagian diantaranya kamu makan dagingnya. Oh, berarti dalam pandangan Islam binatang sembelihan itu sesuatu yang boleh.
Karena disebutkan sebagian diantaranya kita manfaatkan dagingnya untuk dimakan. Bahkan sebenarnya kalau kita tengok ya, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan ini semua yang ada di bumi ini dari berbagai jenis tumbuhan, dari berbagai jenis hewan, dari berbagai jenis binatang laut, semua diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Subhanallah. Cuma poin satu, Islam membolehkan sembelihan. Islam mengatur sembelihan itu, diatur, tidak semena-mena gitu loh. Kalau tadi secara umum sembelihan bagaimana? Tidak sebagaimana Hindu, Buddha yang mungkin sebagian mengharamkan sembelihan binatang ternak, bahkan sapi bagi mereka dianggap sebagai Tuhan. Ada yang kalau kita mungkin wudu pakai air keran, mereka bersih-bersih muka pakai air kencing sapi. Kotorannya ditampung di kolam, kasih air yang banyak, sudah tabaruknya itu berenang di kotoran sapi, malah berkah. Seperti itu. Maka Islam membolehkan, silahkan binatang yang ada di muka bumi ini dimanfaatkan, silahkan. Cuma diatur, sebagian ada yang diharamkan, sebagian atau sebagian yang lainnya silahkan dimanfaatkan, dimakan. Dan yang diharamkan oleh Allah hanya sesuatu yang mendatangkan keburukan bagi kita. Kalau boleh saya tanya, yang dihalalkan oleh Allah sama yang diharamkan banyak mana? Banyak yang halal atau yang haram? Yang haram atau yang halal? Banyak yang halal. Coba yang contoh yang diharamkan apa? Contohnya, setiap binatang buas yang bertaring, berkuku tajam. Contohnya apa? Macan. Coba, jumlah macan di Banjarnegara dengan jumlah kambing di Banjarnegara banyakan mana? Banyakan mana? Alah, macan paling ono yang Solo Manik gitu kan. Kambing begitu banyaknya. Jumlah singa di Banjarnegara berapa? Alah, singa paling cuma ada 3 di Solo Manik. Jumlah sapi berapa? Banyak sekali. Jadi jangan keliru, yang diharamkan oleh Allah itu cuma sedikit. Milo salah nek prinsip panjenengan ada zaman siki golek sing haram be angel kok, apa maning dadak kudu sing halal. Ya pancen sing haram justru angel digolek, Pak. Karena lebih banyak yang, kenapa nggak cari yang halal? Bahkan semua binatang laut itu halal. Semua binatang laut itu halal. Itu kasih sayang Allah. Kalau binatang darat dipilih-pilih, oh ini babi nggak boleh, kemin nggak boleh. Kemin apa kemin? Ya wis koncone babi. Guk ya nggak boleh, yang menjijikan ya nggak boleh, yang membahayakan ya nggak boleh. Binatang laut semuanya boleh. Mbok sing gedene sebesar pesawat terbang halal. Ada binatang laut yang besarnya sebesar pesawat terbang? Oh, ada. Di zaman Nabi, nanti coba baca di kitab Riyadhus Shalihin ada. Pernah beliau itu mengutus ekspedisi perang, kehabisan bekal, sampai di pinggir pantai, mereka kebingungan harus makan apa. Tiba-tiba ada ikan terdampar, bukan salengan, bukan sekempol, diteteli dagingnya, kemudian durinya diberdirikan. Di bawahnya cukup untuk lewat 3 ekor onta. Nek rine gedene sak kono, iwake gedene sak pinten cukup. Coba bayangkan, halal. Allah jadikan semua binatang laut halal. Ande Nyi Roro Kidul itu binatang laut halal, Pak. Gitu kan. Itu loh, ande binatang laut itu kan. Cuma kita nggak tahu itu jenis apa gitu. Kalau binatang laut jadi halal. Makanya Islam hanya ngatur ini yang sebagian haram, yang sebagian halal dan seterusnya. Pun Islam mengatur tata cara penyembelihan. Tidak kemudian segelemai, oh sapi halal gebuk cengelek jebret, kemudian
digoreng, dimakan dan seterusnya. Enggak, ada tata caranya. Oh, ini sembelihan sing bener itu kados niki, nek mboten kados niku sekalipun wedhus, sekalipun sapi masuk kategori bangke yang nanti jadi hukumnya haram. Islam mengatur tentang cara pemanfaatannya. Oh, boleh kambing, ayam, terwelu silahkan dimakan, sapi silahkan dimakan dan seterusnya. Ning nek disembelih kok ternyata ditujukan untuk selain Allah, jadi nggak boleh. Jadi satu poin pertama tadi gimana? Islam membolehkan sembelihan. Tapi yang kedua, Islam mengatur tentang binatang sembelihan. Bahkan di dalam Islam ada pula sembelihan yang bernilai ibadah, yang kemarin baru kita tunaikan. Jadi ada sembelihan bernilai ibadah, bahkan ibadah yang sangat utama, jangan dikira gitu loh. Jadi yang kemarin kita tunaikan udhiyah itu ibadahnya apanya sih? Sembelihannya, bukan bagi-bagi dagingnya. Bagi-bagi daging itu adalah bentuk ibadah yang lain, yaitu kita itu bermurah hati, bersedekah kepada saudara-saudara kita. Tapi ibadahnya sembelihan. Supaya nggak keliru ya, ibadahnya apa? Sembelihan. Coba tengok, kita disuruh, Allah Ta'ala memerintahkan kita itu untuk mengungkapkan janji. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, kita disuruh berkata, kita disuruh berjanji. Inna sak temene salati, salatku, nusuki, nusuk itu apa? Nusuk itu sembelihan. Nusuk itu sembelihan, cuma sering kita terjemahkan lebih luas ibadah, gitu kan? Tapi nasikah itu sendiri adalah sembelihan. Salat digandeng dengan sembelihan, ini menunjukkan sembelihan itu sebenarnya ibadah yang sangat bernilai. Sebagaimana salat itu adalah ibadah pertama yang kelak akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, salat itu adalah kunci diterimanya amal-amal yang lain. Sembelihan digandengkan dengan perintah salat. Ini menunjukkan sembelihan itu adalah ibadah yang sangat utama. Makanya kemarin kan sudah kita sebut, ma'amila adamiyun min amalin yauman nakhri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amal anak Adam yang dilakukan di hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mengalirkan darah. Jadi di dalam Islam mengalirkan darah itu bagian dari ibadah. Maka kemudian la syarika lahu, dalam urusan sholat, dalam urusan sembelihan tidak boleh berbuat syirik, yaitu ditujukan kepada selain Allah. Sama dengan surat Al-Kautsar yang kemarin sudah kita kaji, menunjukkan bahwa sembelihan itu adalah ibadah. Di sini digandengkan lagi dengan perintah sholat. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah demi Tuhanmu, sembelihlah korban. Jadi semacam itu. Dari sini kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah dan saudarakumullah, kita akan coba tengok macam-macam sembelihan. Macam-macam sembelihan, karena nanti ada konsekuensinya. Ada yang bernilai dosa, ada yang bernilai dicintai Allah, ada yang berkonsekuensi nanti dagingnya nggak boleh dimakan. Gitu. Ya. Baik kaum muslimin, sembelihan ditinjau dari 5 hukum fikih. Berarti ada 5 hukum fikih sih, apa? Wajib. Di bawahnya wajib, sunnah. Di bawahnya sunnah, mubah, boleh. Di bawahnya lagi makruh. Di bawahnya lagi haram. Nah, ini namanya 5 hukum fikih. Kita tengok sembelihan, kalau ditengok dari 5 hukum fikih, ya ada 5 juga. Ada sembelihan yang hukumnya wajib. Contohnya apa? Sembelihan yang hukumnya wajib. Ayo, sembelihan yang hukumnya wajib apa nih? Ya, baik. Sembelihan karena nadar atau hadyu bagi jamaah haji. Nadar sih apa nadar?
Sama nggak ya janji sama nadar? Beda ya, janji itu tanpa syarat. Kalau nadar itu dengan syarat. Oh nek anakku ketompo neng UGM, aku arep nyembelih wedhus. Berarti nek anak orang itu diterima di UGM, menyembelih kambing hukumnya jadi apa bagi orang itu? Wajib. Ada syaratnya. Ya. Oh nek anakku kok ketompo neng pondok, aku arep nyembelih sapi. Ternyata diterima di pondok. Maka nyembelih sapi hukumnya jadi wajib. Itu namanya nadar. Nadar macam-macam, enggak cuma sembelihan. Salah satunya nadarnya ternyata terkait dengan sembelihan, maka sembelihan jadi wajib. Cuma ingat ya, nadar itu ibadahnya orang bahil. Berikut ibadahnya orang bahil. Dene arep nyembelih wedhus ben dadakan nganggo syarat. Niku kan pelit banget. Nyong arep puasa Senin Kemis, angger tayang tuku mobil. Alah pelit temen, dene arep puasa Senin Kemis ben dadak tuku mobil, gitu kan? Gitu. Maka ibadahnya orang bahil. Ya kalau bisa kita Senin Kemis nggak perlu pakai syarat, kita nyembelih korban nggak perlu pakai syarat. Nah inilah orang-orang yang baik. Pun nadar dibenarkan ya, di dalam Islam dibenarkan, termasuk hadiah. Dua, ada sembelihan yang hukumnya sunnah. Contohnya apa? Kemarin udhiyah, segolongan ulama atau jumhur ulama berpendapat itu adalah sunnah, sunnah muakkadah. Akikah itu adalah sunnah. Ya, sunnah, akikah itu sunnah. Makanya nggak usah khawatir, walah gemena kurung diakui kepriwe ya, gitu ya. Korbannya oleh orang itu nggak ada hubungannya, gitu kan? Nggak usah pusing, itu urusan orang tua kita, gitu. Walimah sunnah sebenarnya nyembelih, sekalipun hanya dengan seekor kambing misalnya, gitu kan. Kita walimah ya jarang nyembelih kambing ya, paling tuku ayam seprapat. Ayam segeluntung dog. Termasuk sunnah sembelihan untuk ikramud duyuf. Apa itu ikramud duyuf? Memuliakan tamu. Itu sunnah loh, memuliakan tamu itu sunnah. Mangkana yu'minu billahi fal yaumil akhir fal yukrim diyafahu. Sinten tiyang kok iman dumateng Allah lan dinten akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Sunnah, itu satu sunnah. Makanya Ibrahim menjadi toladan dalam urusan ini. Begitu kedatangan tamu, dia itu berjalan perlahan. Ojo nganti tamu iki ngerti nek lagi repot. Nek jenengan kan kuwalik ya, nek ana tamu ketone digawe sibuk banget. Kluntang-klunting kaya age ngudek wedang, jebul metune sega. Ngertos sega? Air mineral sing merek Sega niku lho, gitu kan. Lah padahal mau kluntang-klunting kayak ngudek wedang, gitu kan, metune sega, gitu. Wis ngene tulung-tulung karo anake, nah tulung tukukna gula, gitu kan. Nganti tamune kan wis rasane arep dhewe wedang iki, arep dhewe wedang gitu. Jebul metune napa? Sega. Gitu. Ikramud duyuf. Nabi Ibrahim enggak, perlahan-lahan ke belakang, terus nyembelih apa? Nabi Ibrahim nyembelih apa? Bukan ayam, bukan kambing, seekor anak sapi disembelih. Jenengan kinten-kinten nek kerawuan kawula kersa mboten kados niku. Coba sembelih kayak kucing. Kita jangankan motong sapi ya, ayam aja nggak mampu, gitu kan, gitu. Nabi Ibrahim nggak, perlahan-lahan tahu-tahu sudah tersaji dalam bentuk daging panggang, daging bakar, seperti itu. Ikramud duyuf. Itu bagian ketika ada seseorang kok melakukan seperti itu, wah ini ada tamu lah, ini potong ayam, boleh nggak? Boleh. Jadi sunnah, sesuatu yang kita memang diperintahkan untuk memuliakan tamunya. Cuma ya itu tadi, sunnah ini sudah perlahan-lahan mulai pudar, gitu kan. Orang dengan tamu kayaknya baru datang saja langsung ditanya, "Reka mengenai harap ngapa?" Jangan tanya itu dulu. Suguh disit, dahar sing enak, takon badhe nyipeng pinten dinten, gitu kan.
takoni arep nginep napa mboten niku. Ah ora lho iki anu gur buru perlu. Oh buru perlu jenengan kersane napa? Gitu sudah dijamu dulu dengan enak. Nembe nang arep lawang rikan arep ngapa jane mengeneh gitu kan. Ya ternyata yang bertamu juga nu basa-basi gitu kan, datang ya paling anu arep aweh ulem gitu kan, nek ora aweh ulem ya ora tau ngendong gitu kan, ya dibales seperti itu. Tadi ya kita kembali, ada sembelihan hukumnya wajib, ada sembelihan hukumnya sunnah, ada sembelihan hukumnya yang boleh saja, artinya tidak berpahala tapi juga tidak dilarang, tidak bukan sesuatu yang dibenci. Sembelihan untuk konsumsi sendiri, ya artinya lah lagi kepengen kambing guling itu kan, terus meneng buri nyembelih cempe itu diguling dimakan sendiri dan seterusnya, itu boleh seperti itu. Ada sembelihan yang hukumnya makruh, yaitu sembelihan di tempat kesyirikan, bukan berbuat syirik, hanya kita memilih tempatnya di situ. Misalnya di kuburan sana itu ada pohon beringin besar, biasa digunakan untuk sesaji dan seterusnya. Jenengan sekedar mau potong ayam untuk dikonsumsi sendiri, kok milih ke kuburan itu? Ini sembelihannya jadi makruh. Halal dagingnya, tapi tidak disukai. Seperti pahami? Ya, mungkin di tempuran sungai, ini tempat yang biasa dianggap mistis, dan jenengan kok dadakan arep nyembelih ayam saja jadak ke tempat situ gitu kan, ini menjadi sesuatu yang dimakruhkan. Sembelihannya halal tetapi makruh. Nah, ada sembelihan yang dihukumi haram, yaitu sembelihan karena untuk kesyirikan atau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat. Karena semakin canggih yang namanya proses sembelihan juga variasinya semakin macam-macam, Pak. Kalau mungkin di negeri kita nyembelih ayam itu mungkin 1, 2 sampai 100 ekor masih bisa manual, tapi kalau mungkin di negeri Eropa, di Amerika, sekali potong 100.000 ekor ayam. Pakai tangan satu persatu lama sekali, pakai mesin dan seterusnya. Nah, itu nanti ada tinjauan tersendiri. Halalkah hasil sembelihannya? Suatu saat kita akan bahas. Secara khusus kita bahas tentang bangkai, insyaallah. Tapi yang jelas ini sembelihan. Nah, ketentuan syariat itu seperti apa sih tentang sembelihan? Nah, kemarin sudah kita bahas, kita ulas lagi ya sedikit. Tadi ini jelentreh ke poin kelima. Satu, penyembelihnya ini harus memenuhi syarat Muslim. Sembelihan ahlul kitab halal. Ahlul kitab niku sinten? Ahlul kitab niku sinten? Yahudi, Nasrani. Sembelihan mereka halal bagi kita, bagi kaum muslimin. Ya. Ini nanti silakan dibaca di surat Al-Maidah ayat 3. Dewasa, berakal, yang kemarin sudah kami sampaikan, bukan murtadin. Murtadin siapa? Orang yang dihukumi secara syariat dianggap sudah keluar dari Islam. Tuh KTP-nya di Islam, tapi secara syariat dianggap keluar dari Islam. Contohnya apa? Mengingkari salah satu perintah Allah, mengingkari perintah sholat saja, sudah dianggap keluar dari Islam. Mengingkari itu ya, sekali lagi ya, mengingkari perintah sholat. Orang tidak sholat kan ada dua, sering kami sampaikan supaya nanti jenengan gak keliru menghukumi. Orang tidak sholat itu ada dua. Satu, yang mengingkari akan wajibnya, sekalipun KTP-nya Islam, tapi ditakoni, Om, jenengan kok kayaknya orang tahu sholat, kenapa sih ya Om? Sholat kira wajib. Yang penting dadi wong ki apik karo wong liya, jujur, seneng weweh. Itu kan dadi pegawai ora korupsi, ora tau ngrendengi lan liya-liyane. Timbang kae saben dina 5 waktu mesti mung masjid, dagang ngapusi, dadi pegawai korupsi, omongane yo nglarani ati wong liya dan seterusnya. Salat ki ora wajib, sing penting apik karo wong liya. Orang yang seperti ini statusnya keluar dari Islam. Sakit dipahami napa mboten? Beda lagi kalau ada orang yang tidak sholat tapi masih mengakui akan kewajibannya. Pak Din, jenengan pun sepuh kok dereng sholat si pripun? Yole, jane aku ngerti sholat ki wajib. Ning jen aku rung teh. Mengkola, engko anggar wis utangku wis lunas, anak-anak wis pada mentas, nyontok sholat.
utangnya lunas, utang maning. Anaknya mentas, genti ngomong putu, ora ono rampunge Pak, ora salat-salat gitu. Tapi orang ini, ulama ada dua pendapat. Segolongan berpendapat dia tetap kafir sebagaimana yang pertama, tapi jumhur ahlul fikih mengatakan orang yang kedua ini fasik. Bisa dipahami? Berarti belum keluar dari Islam, fasik gitu kan, tapi masih dalam lingkaran Islam. Nah, kalau kita ketemu dengan ada orang yang mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban-kewajiban yang lain yang sudah disepakati para ulama akan kewajibannya, orang ini sebenarnya tidak sah sembelihannya. Tidak sah sembelihannya. Dan nanti kita makan dagingnya haram. Atau dia itu musyrikin. Ada nggak orang Islam berbuat syirik? Ada nggak? Ada. Sholat, 5 waktu mesti jamaah, malam tahajud, puasa nggak cuma Ramadan, Senin Kemis ora tahu lat, itu ora tahu puasa lo ya. Umroh saben tahun, kaji bola-balik, tapi masih mengagungkan benda-benda bertuah, masih ngingu jimat, suka ke tempat-tempat keramat untuk memberikan sesaji, tumbal, melakukan ritual-ritual yang lain yang ditujukan kepada selain Allah. Orang yang seperti itu sembelihannya haram. Bisa dipahami ya, gitu. Termasuk alatnya ya, alat sembelih ada dua yang dilarang. Memang hadis menyebutkan nggak boleh nyembelih pakai gigi atau kuku. Artinya sekedar mungkin dicongkel pakai kuku supaya nanti mungkin ayam itu kemudian terpotong dua uratnya pakai kuku kita dan seterusnya, sembelihannya tidak halal. Atau pakai gigi mungkin ya, digigit saja misalnya dan seterusnya, sembelihannya tidak halal. Dan kemudian cara menyembelih ini ya, yang kemarin sudah kami sebutkan, asal terputus dua urat, hulqum, marid, syukur dua ditambah wajdain, dua aliran darah, maka mbok matine kok ngantek setengah jam nembe mati, sudah tunggu saja, nggak apa-apa, sembelihannya sudah benar, asal sudah terpotong itu nggak usah khawatir, ini orang mati-mati dan seterusnya, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian jumhur ulama berpendapat harus menyebut nama Allah, bismillah. Ini macam sembelihan kalau ditinjau dari 5 hukum fikih: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, masing-masing ada. Segede dipahami? Segede dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ada macam sembelihan ditinjau dari menyebut nama atau tidak ketika menyembelihnya dan ditujukan untuk apa sembelihan itu. Maka sembelihan ada 4. Seperti pahami? Ya, nyembelihnya itu menyebut nama Allah atau enggak, ditujukan untuk siapa, maka sembelihan itu ada 4. Ada 4 macam. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita letak titik akidahnya di mana? Menyebut nama Allah ketika menyembelih itu menunjukkan isti'anah. Jadi ketika kita nyembelih ayam kemudian mengucap apa? Bismillah. Berarti kita sedang minta pertolongan kepada Allah. Jadi gitu, isti'anah. Sementara di dalam Al-Fatihah kita senantiasa mengucap janji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku itu menyembah, hanya kepadamulah aku itu meminta pertolongan. Maka nanti kalau ada penyebutan nama kepada selain Allah, berarti dia sudah isti'anah kepada selain Allah di dalam penyembelihan. Jadi dalam pekerjaan menyembelih itu ada dua perkara. Satu isti'anah, dan yang kedua sembelihan itu sendiri bentuk takdim. Takdim itu apa? Pengagungan, bentuk takorub. Takorub itu apa? Mendekatkan diri. Nah, nanti insya Allah mudah kalau sudah dijelendreh ke satu persatu, nanti insya Allah paham ya. Bisa dipahami? Dalam sembelihan ada dua perkara yang sifatnya itu nanti memiliki konsekuensi akidah. Penyebutan nama Allah menunjukkan isti'anah, dan sembelihannya sendiri menunjukkan apa? Takdim. Apa itu takdim? Pengagungan. Takorub itu apa? Pendekatan. Nah sekarang
contoh sembelihan jenis satu. Dia menyebut nama Allah saat menyembelih dan ditujukan untuk Allah. Bismillahi Allahu Akbar misalnya. Ditujukan untuk Allah. Kenapa? Karena menjalankan perintah. Perintah akikah, perintah hadyu, perintah untuk udhiyah dan seterusnya. Maka model sembelihan ini termasuk kesempurnaan tauhid, karena dia sudah isti'anah kepada Allah dan sembelihannya ditujukan untuk Allah. Contohnya sembelihan apa? Jenis pertama sembelihan untuk apa? Untuk apa? Kurban kemarin, akikoh tadi ya. Ini bentuk menjalankan perintah Allah. Makanya menyebut nama Allah ditujukan untuk Allah. Makanya kemarin doanya gimana? Ketika menyembelih doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, ini rezeki darimu, aku persembahkan untukmu. Ya Allah, terimalah sembelihanku ini. Itu doanya. Berarti kita akui nikmat itu dari Allah, ditujukan untuk Allah. Ini kesempurnaan tauhid. Memang ada sembelihan yang tidak seperti itu. Ada. Oh ya, ini saya tambahin nih. Ingat, sembelihan jenis pertama ini yang tadi sebenarnya bentuk ibadah ya, nyembelih korban, nyembelih akikah dan seterusnya, bisa berubah menjadi sembelihan jenis kedua jika ternyata motif kita ada unsur riya. Riya sih apa? Ya mungkin ingin disanjung, mungkin ingin dipuji, mungkin karena pekewuh, takut dicela dan seterusnya. Ingat ya, orang pamer itu kan karena ada dua, ingin disanjung dipuji atau karena takut dicela. Masa kiai ora korban, ya ora kepenak lah, kepriwe banyong tetap kudu kepriwe carane kudu tayeng korban. Dia hanya khawatir kalau di pandangan orang nanti dianggap loh, kok kiai mosok ora korban, khawatir dicela. Mosok Pak Ustadz mulang tentang korban, dheweke ora korban. Kepriwe carane kemudian supaya bisa menunaikan sembelihan korban. Ini karena takut dicela, berarti sembelihan ini sudah keluar, bukan sembelihan jenis pertama lagi. Jadi sembelihan kedua nanti jadi masuk sembelihan kedua nih. Ya. Sembelihan dengan menyebut nama selain Allah ditujukan untuk Allah. Ini nanti jenis yang kedua ya. Kalau tadi ada riya berarti masuk kategori jenis yang ketiga. Sembelihan dengan menyebut nama selain Allah ditujukan untuk Allah. Ini agak unik ini. Tapi biasanya aliran-aliran sesat melakukan yang seperti ini. Di Iran tidak sedikit orang nyembelih korban, nyembelih akikah, ketika nyembelih itu yang disebut bukan nama Allah, tapi nama Ali. Yang disebut bukan nama Ali saja, nama Hasan, ya, karena dianggap sebagai Ali, dianggap sebagai titisan daripada Tuhan dan seterusnya. Mereka menyebutnya Bismi Ali karamallahu wajhah misalnya seperti itu. Ketika nyembelih, tapi sembelihan itu untuk ibadah korban, sembelihan itu untuk akikah dan seterusnya. Bahkan mungkin ada menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani atau mungkin ulama-ulama wali-waliullah yang kemudian mungkin diharapkan kelak itu akan memberikan pertolongannya. Berarti jenis ini pun mengandung kesyirikan karena ada unsur isti'anah kepada selain Allah. Saya dipahami? Ini sembelihan jenis kedua. Jenis pertama yang tadi bagaimana? Yang jenis pertama yang bagaimana? Menyebut nama Allah ditujukan untuk Allah. Contohnya apa? Ya tadi ya, kurban, Idul Adha, akikah, gitu dan seterusnya. Yang punya nilai ibadah. Gitu. Ini jenis kedua seperti ini. Nah sekarang yang jenis ketiga, sembelihan dengan menyebut nama Allah tapi ditujukan untuk selain Allah. Ada ya? Ada. Ternyata kebanyakan tumbal dan sesaji ketika nyembelihnya itu baca bismillah. Jangan dikira loh itu. Saya teringat itu, saya nggak tahu di sini ada enggak ya. Kalau di Solo itu, kalau jelang duwe gawe,
punya hajat mantu misalnya, biasanya nanti bikin ayam panggang, ya, ingkung, mantos ingkung, nanti akan ditempatkan di tempuran, di perempatan-perempatan, dan di tempat keramat tertentu. Biasanya nanti kalau nanti setelah acara resepsi selesai, kembar mayang sama ingkung itu kemudian nanti bisa dilabuh, bisa juga kemudian diletakkan di perempatan-perempatan dan seterusnya. Ditambah biasanya satu, kalau musim penghujan, nggo nolak udan, ingkung diletakkan di atas atap sama celana dalam pengantin. Cocok toh itu. Supaya apa tadi? Nerang. Ngertos nerang betul? Ya, supaya tidak hujan. Berarti ini sembelihan. Ini ada sembelihan tapi ditujukan untuk selain Allah. Tadi untuk yang bau resok di suatu tempat, dia motongnya baca bismillah. Bismillah. Ketika nyembelih ayamnya gitu, dibikin ingkung, tapi ternyata ditujukan untuk selain Allah. Ini pun bagian dari kesyirikan. Kalau tadi menyebut nama selain Allah berarti isti'anah kepada selain Allah, karena ini menyebut nama Allah tapi ditujukan kepada selain Allah, berarti ada unsur takdim, ada unsur takorub kepada selain Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada ternyata kalau sembelihan, kalau saya perhatikan itu dulu pernah nonton sedikit klipnya, sembelihan malam satu suro di pantai Parangtritis Parangkusumo, ketika nyembelih kerbau ternyata baca bismillah. Bismillah gitu kan. Bismillah Allahu Akbar. Cuma nanti ditambah doa-doa, mugi-mugi kanthi sembelihan iki ditebihke king Sambikolo, ditebihke saking Rubedo, saking sebelah leher, sebelah kidul dan seterusnya, dan jaluk tolong kepada mungkin penguasa pantai selatan dan seterusnya. Nyembelihnya baca bismillah. Ada juga mungkin ya yang pengalaman pernah jadi kontraktor, punya proyek suruh bikin jembatan serayu gitu misalnya. Qadarullah, begitu proyek dimulai ada saja masalah, sing dadak buldosere rusak, supire kecelakaan, pondasi wis bangun ngantek pirang meter gugur dan seterusnya. Kontraktor ini kemudian golek wong pinter, bukan sarjana teknik, bukan arsitek yang dicari, wong pinter gitu kan. Sampai di sana kemudian bilang, "Mbah," gitu kan. "Wah, iki wong pinternya jenenge Mbah," gitu. "Saya ini lagi punya proyek besar ini, suruh bikin jembatan serayu, tapi ini sudah hampir 1 bulan gak ada progres. Kalau terus seperti ini saya itu rugi, Mbah." "Loh gimana? Ini alat senantiasa rusak kalau mau dipakai, kecelakaan berkali-kali, pondasi yang sudah kami bangun berkali-kali kemudian runtuh juga. Pripun, Mbah?" Gitu. "Oh, kowe iki kurang bekti karo sing bau reso neng kali serayu kuwi." "Loh pripun, Mbah? Kirang bekti pripun, Mbah?" "Wis, ngesuk pas malam jemuah kliwon nyembelih wedhus kendit." Ngertos wedhus kendit? Anu sing kepripun ya? Oh, wis pengalaman iki, pengalaman. Iso jawab. Konon kayak gitu, sing ireng bleret putih napa putih bleret ireng? Wis nek wola-wali kayak gitu bingung. Zebra itu sebenarnya putih bleret ireng apa ireng bleret putih kalau zebra? Wis bingung meneh to gitu. Dilakoni kemudian cari dengan harga berapapun dibeli, ketika nyembelih baca bismillah. Bismillah. Aja lali le ndase dipendem nang isor pondasi. Wah, sudah kepalanya diambil, diletakkan di bawah pondasi. Bentuk takdim kepada siapa? Sing bau reso di sungai itu. Ngertos sing bau reso apa mboten? Ngertos sing bau reso? Wong nom-nom mungkin orang mudeng itu kan, nek wong tua-tua ngerti usukana sing bau reso. Biasanya penguasa makhluk halus yang ada di suatu tempat seperti itu. Supaya proyek berjalan aman, disembelihkanlah korban. Ini sembelihan jenis ketiga. Baca bismillah tapi ditujukan kepada selain. Halal enggak? Sembelihannya halal enggak? Sembelihannya halal enggak? Haram. Jadi jangan sekali-kali ada ingkung yang sudah diletakkan di bawah pohon ringin kok jenengan ambil makan, dimakan, nggak boleh. Dulu wong tuane kula nggih kok sok ngajari jare kon ngucing tat gitu kan.
Ngertos ngucing napa mboten? Oh, nek Mbah Haryati mudeng nek wong nom-nom ora ngerti gitu. Ngertos ngucing. Jadi kalau ada sesaji itu biasanya meong, nah, terus diambil dimakan, itu namanya ngucing. Kalau yang bentuknya sembelihan haram. Kalau kok ternyata jajan pasar apem, opo onde-onde, opo serabi, opo ketan, opo bubur, buah dan sebagainya, silahkan diambil, nggak apa-apa, karena itu sudah bukan pemiliknya, bukan orang itu lagi, karena memang sudah dikasihkan di situ, daripada mubazir jamin. Tapi sembelihannya haram, nggak boleh ya ambil sembelihannya. Ini sembelihan jenis ketiga. Yang keempat nih, terakhir yang keempat, sembelihan jenis keempat, sembelihan dengan menyebut nama selain Allah dan ditujukan untuk selain Allah. Ini jelas sembelihannya orang-orang kafir, sembelihannya orang-orang musyrik secara umum ya seperti itu ya. Kalau untuk ritual dan seterusnya ya mungkin dari kalangan Hindu, dari kalangan Buddha ya dan seterusnya ya yang jenis seperti ini. Di sini berarti ada dua kesyirikan. Satu, isti'anah kepada selain Allah. Dua, taqarrub atau takdim kepada selain. Seperti paham ya? Yep. Sementara ini dulu kita skors untuk bersiap salat Isya. Sudah masuk Isya? Sudah, kita skors dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan apa bahayanya sembelihan jenis 2, 3, 4. Apa bahayanya bagi kita gitu ya. Nanti kita akan bahas. Demikian kita skors dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan. Siap? Ya. Habis konsumsi daging ya harus fisiknya kuat gitu. Saya ulas lagi dulu supaya nyambung ya. Jadi sembelihan kalau ditengok dari baca bismillah atau tidak, ditujukan untuk apa sembelihan itu, ada 4 macam ya. Ingat, menyebut nama siapa ketika menyembelih itu namanya bentuk isti'anah, jaluk tolong kepada yang disebut itu. Dan mestinya seorang muslim menyebut namanya berarti menyebut nama siapa? Allah, karena kita sudah bersumpah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak isti'anah kecuali hanya kepada Allah. Sementara sembelihannya itu sendiri adalah bentuk ta'dim, pengagungan. Sembelihannya itu sendiri adalah pengagungan. Ya, makanya ada 4. Satu tadi ya, sembelihan jenis 1, sembelihan dengan menyebut nama Allah ditujukan untuk Allah. Ini ibadah, kesempurnaan tauhid. Bisa tertolak jadi jenis ketiga, ya, jenis ketiga ini bukan kedua ya. Kalau ada unsur riya, ya. Itu syirik kecil, Ria itu syirik kecil gitu ya. Makanya harus hati-hati. Tadi kami di depan ada perkara yang bisa merusak sembelihan korban kita, yaitu tadi ketika niat kita ternodai debu-debu ria, debu-debu syirik. Makanya ikhlas itu artinya adalah bersih, sehingga hanya satu yang dituju, mencari keridhaan Allah Ta'ala saja. Itu baru disebut ikhlas gitu ya. Sembelihan jenis kedua, sembelihan dengan menyebut nama selain Allah ditujukan untuk Allah. Ini aliran-aliran sesat yang ini. Sembelihan jenis ketiga ya, sembelihan dengan menyebut nama Allah ditujukan untuk selain Allah. Ini biasanya untuk tumbal, sesaji dan seterusnya yang tadi sudah kita sebut. Sembelihan jenis keempat, sembelihan dengan menyebut nama selain Allah ditujukan untuk selain Allah. Ini ya kalangan-kalangan musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu, Tionghoa, mungkin Shinto dan seterusnya yang melakukan sembelihan-sembelihan yang sebagai ritual ibadah. Ya inilah, di dalamnya berarti ada kesyirikan berupa isti'anah kepada selain Allah, takdim kepada selain Allah. Nah, ternyata sembelihan jenis 2, 3, 4 itu punya keburukan. Jangan disepelekan, ini punya keburukan. 1, sembelihan jenis kedua, 3, 4 itu sebab masuk neraka, sebab diharamkannya surga. Ya, saya bacakan ada satu hadis menarik, mungkin pernah kami bacakan.
Hadis ini terkenal dengan sebutan hadis dubab, hadis lalat, hadis laler. Artos laler, punate mirsani laler. Sudah pernah ya? Oke, kita bahas nih. Nabi bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dubabin wa dakhalan nar rajulun fi dubab." Rasulullah ngendeko, ada orang masuk surga gara-gara laler, ada orang masuk neraka gara-gara laler. Gara-gara apa? Laler. Kalau boleh saya tanya nih, gede-gedene laler niku ukurannya sepinten? Sejempol enten mboten? Ada? Laler hijau? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak nyampe sejempol nggak ya? Oke, berarti laler binatang yang kecil. Kita garis bawahi, binatang yang kecil. Dua nih saya tanya nih, larang-larangnya laler kinten-kinten regane pinten? Jenengan wani bayar pinten? Pokoknya sing ijone kempling banget niku lho, sing wani bayar pinten? Sejodoh pinten pun? Berani bayar? Enggak berharga. Kita garis bawahi, bentuknya kecil, tidak berharga. Mboten ngertos nek enten laler regane ngungkuli wedhus, mboten ngertos enten apa mboten, tapi yang kita ketahui tidak ada nilainya. Tapi Nabi bersabda, ada orang masuk surga gara-gara lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Sehingga para sahabat pun kemudian heran, sehingga di antara mereka ada yang bertanya, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kepripun kedadosane ya Rasulullah, kok saged kados niku? Enten tiyang kok mlebet surga gara-gara laler, enten tiyang mlebet neraka gara-gara laler, kedadosane anu kepripun? Diceritakan oleh Nabi. Beliau cerita, marorojulani ala qaumin, ada dua orang melakukan satu perjalanan, ketemu dengan suatu kaum, lahum sonamun, yang mana kaum itu punya sonam. Sonam itu patung berhala yang diibadahi. Ingat, kita garis bawahi, orang ini melewati suatu kampung, suatu negeri, ya. Misalnya saya contohkan, mau ke Jakarta, di Cirebon itu dicegat karena di Cirebon itu ada kaum yang punya berhala, di mana kebijakannya, aturannya, la yujawijuhu ahadun hatta yuqarribalahu syai'a. Seseorang tidak boleh lewat situ kecuali harus korban kepada berhala itu yang dimiliki mereka. Berarti sebenarnya tujuannya orang ini mau kemana? Ke Jakarta. Di Cirebon ada kaum punya berhala, dia nyegat, orang nggak boleh lewat kecuali harus korban kepada berhala itu. Ya, maka ketika orang yang pertama itu masuk ke kampung itu tadi, pengawal langsung mencegatnya. Ya, faqalu li ahadihim, kepada salah satu yang lewat dari dua orang itu dicegat. Sampean arep nang ndi? Arep nang Jakarta. Ora iso. Nek lewat kene sampean kudu berhala apa korban disitu karo berhala kae. Dicegat seperti itu. Konrib, berkorbanlah. Orang ini kemudian bilang, karena dari rumah ya tidak niatan mau berkorban, mau takorub, mau takdim, mau isti'anah, kan enggak. Wong niatnya juga kerja di Jakarta, saya contohkan seperti itu, enggak bawa sesuatu untuk dikorbankan. Orang ini kemudian bilang, ma indi syai', aku enggak punya apa-apa untuk dikorbankan, saya enggak punya apa-apa. Lah si penjaga itu kemudian bilang, qarib walau dubaban, ya sudah korban sekalipun hanya dengan seekor lalat. Nah, tampaknya orang ini terinspirasi. Oh ya sudah, wong laler baik kok, carilah, ceplok, tangkep, dikorbankan untuk berhala. Fakhallu sabilahu, orang ini diizinkan lewat, tapi Rasulullah menyebutkan nih kalimat yang selanjutnya, coba dibaca. Fadakhalan nar, orang ini kelak akan masuk neraka, kata Rasulullah. Coba bayangkan. Regane pinten? Laler regane pinten? Gak ada nilainya. Ukurannya seberapa? Kecil. Ini menunjukkan bahwa yang namanya sembelihan di dalam Islam itu sangat bernilai.
sangat dicintai oleh Allah. Allah marah kalau ditujukan kepada selainnya. Jangan sepeleke, jangan sepeleke. Baru kemudian orang yang kedua lewat lagi, dicegat juga sama pengawal. Sampean arep nang endi? Oh, saya mau lewat nih, saya mau ke Indramayu misalnya. Saya mau ke Cikarang, saya mau ke Kerawang misalnya. Ini di Cirebon sudah dicegat. Korib, kamu harus korban dulu nih, nggak boleh lewat kalau nggak mau berkorban. Tampaknya orang ini cok ngaji, ngerti tauhid, gitu kan. Sehingga dia kemudian menjawab, makum tuli aqriba di ahadin syai'an dunallah. Oh, saya sedikit pun tidak mau berkorban kalau untuk selain Allah. Orang ini tegas jawab seperti itu. Tapi ketegasannya pun punya konsekuensi karena dia telah melanggar aturan yang lewat di yang dia lewati di kampung itu tadi. Fadorobu unuqahu, orang ini kemudian dipenggal lehernya, mati. Tapi Rasulullah bersabda, faldakhalal jannah, orang ini kelak akan masuk surga. Seperti itu nilai sembelihan kaum muslimin. Tahu ibu anu gawe ingkung tok wae kok kan berarti syirik kecil. Syirik besar ini nek nyembelih kebo. Anggar pak sehat cok kayak gitu, pak sehat wae. Anggar nyembelih emprit ya berarti syirik kecil. Anggar nyembelih kebo gula syirik besar gitu kan. Bukan, ini nggak peduli itu korbannya bentuknya apa, sapi kek, kambing kek, ayam kek, bahkan tadi apa, lalat sekalipun kalau ditujukan kepada selain Allah, Allah marah kepadanya. Bahkan orang ini dari rumah tidak sengaja, dia hanya sekedar lewat saja, kebetulan saja negeri yang dilewati ternyata punya aturan seperti itu. Dari rumah sedikit pun tidak berniat untuk berbuat syirik. Lalu bagaimana dengan orang yang sengaja mungkin datang ke Parangtritis, Parangkusumo, ke tempat-tempat kesyirikan lain di malam satu Syuro nanti, nggak cuma nyembelih laler, yang disembelih itu bahkan lebih besar daripada itu. Jangan sepelekan urusan sembelihan, urusan korban. Ternyata ini sangat bernilai di dalam Islam. Sehingga orang yang menyembelih untuk selain Allah itu perbuatan terlaknat. La'anallahu man dabaha li ghairillah, man dubiha li ghairillah. Allah melaknat kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidahu. Allah melaknat kepada orang yang melaknat orang tuanya sendiri. La'anallahu, Allah juga melaknat kepada orang yang membantu pelaku bid'ah. Allah melaknat kepada orang yang suka rubah-rubah batas tanah. Itu di dalam riwayat Muslim. Salah satunya melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan ingat, karena tadi disejajarkan dengan sholat dan digandengkan, maka menyembelih untuk selain Allah masuk kategori syirkul akbar, syirik besar, yang masuk kategori akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, yang masuk kategori zulmun adim, kezaliman yang paling besar, yang Allah sebutkan man yusrik billah faqad haramallahu alaihil jannah, siapa yang berbuat syirik sungguh aku haramkan baginya surga, yang kemudian menjadi sebab khalidina fiha finnar, yang kemudian menjadi sebab dosanya tak terampuni, karena innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan siapa yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah, dia mungkin ahli salat, dia mungkin ahli puasa, dia mungkin ahli sedekah, dia banyak haji, berkali-kali umroh dan seterusnya, segala amal kebajikannya akan terhapus. La in asrakta la yahbatuna amaluka, jika kamu berbuat syirik maka seluruh amalmu itu akan terhapus. Itu bahayanya muslim. Kita bahas ini karena sebentar lagi, 13 hari lagi kita akan masuk bulan Syuro, bulan yang lekat dengan mistik, gitu kan, mistik dan seterusnya. Ya kita waspadai yang seperti itu, karena kemarin kita berusaha menunaikan sembelihan kurban yang memang kita tunjukkan untuk Allah dan kita berharap menjadi satu kemuliaan bagi kita. Baik, sementara ini dulu kaum muslimin sebelum kami akhiri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tolong kalau nggak mudeng tanya, sehingga kemudian pulang kita dalam keadaan tidak keliru di dalam memahami sesuatu. Ada yang bertanya?
Nggih. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pertama tentang sembelihan, apakah pelaku sembelihan dihukumi sama dengan yang nyembelih atau gimana? Misalnya ada sebuah acara kesyirikan, kebetulan kita menjadi kayim, ya, dan kita ditunjuk untuk yang nyembelih acara itu misalnya, ya baik. Sebenarnya intinya justru pada si penyembelih itu tadi, intinya pada di situ, ya. Kalau dia itu tahu bahwa itu adalah untuk sebuah acara kesyirikan, mestinya dia tidak berkenan, ya, tidak mau menerima tawaran yang semacam itu, karena dia sendiri nanti sekalipun tidak punya niatan untuk berbuat seperti itu, setidaknya dia sudah ta'awun alal ism, tolong menolong di dalam perbuatan buruk, perbuatan yang memang dilarang oleh Allah. Mungkin tidak sampai kepada kesyirikan, tidak sampai kepada berbuat syirik, karena dia si penyembelih tidak punya niatan untuk seperti itu, tapi dia sendiri sudah melibatkan diri di dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ini tanggung jawabnya pasti ada, dimintai tanggung jawab, sekalipun dia tidak sampai kepada derajat berbuat syirik seperti itu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang sembelihan ini nih, di pasar misalnya, kayaknya jam 2 mulai nyembelih, sementara jam 6 sudah harus pergi ke pasar, jumlah yang disembelih tidak cuma 1-2, ternyata sampai 100 ekor, nyabut bulunya, bersihin dan seterusnya, prosesnya lama. Ini kalau bismillahnya kolektif gimana? Ya baik, jadi sekali bismillah tapi untuk 100 ekor ayam misalnya, gimana nih? Nah baik, ulama ada dua pendapat. Kalau kita tengok pendapatnya Imam Syafi'i, sebenarnya beliau berpendapat asal yang nyembelih muslim sekalipun tidak pakai bismillah itu masih halal sembelihannya. Asal muslim, yang nyembelih itu muslim, nggak pakai bismillah, artinya apalagi satu kali mencukupi untuk keseterusnya, gitu kan. Tetapi jumhur itu berarti selain Imam Syafi'i ini, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mempersyaratkan adanya ucapan bismillah. Nah di sini berarti ya sudahlah, kita taruh saja ambil pendapatnya Imam Syafi'i, berarti meringankan beban moral kita ketika kita mungkin membeli sesuatu, ya, membeli daging dan seterusnya. Yang jelas daging yang ada di negeri-negeri kita berprasangka baik lah, tapi kita runtutkan dulu ketika mau beli sesuatu, kita pilih dulu lah, kita referensi dulu. Oh kayaknya bakul jujur, oh kayaknya kayak muslim, kayak biasa sholat dan seterusnya. Kita pilih dulu, kita seleksi dulu. Jangan nanya-nanya ketika beli, ya, baru beli kemudian tanya, iki nyembelih nganggo bismillah apa ora? Ya bakulnya tersinggung Pak. Jangan arep tuku pira jane, gitu kan? Seperempat kilo, tuku seperempat kilo, gue tetap takon bismillah kayak gitu kan. Ya kalau tukune 2 kintal gitu kan, seperti itu. Bu, kalau badhe tumbas ayamnya pinten 2 kintal, ning tolong bismillah ya, nek ora nyong arep ganti tuku maring bakul ya. Boleh nggak kalau kayak gitu? Boleh, kita punya daya tawar, wong anu tukune akeh gitu kan. Lah tuku seprapat ndrememel, ngene nyembelih kepriwe, bismillah apa ora, pesone diasah apa ora. Alah wis lunga bayari kang anah lah gitu kan. Tipe itu nanti emosi gitu ya. Lah kalau di warung-warung makan, ya saya sarankan jenengan bepergian jauh, carilah kira-kira warung yang memang milik seorang muslim. Setidaknya itu. Nah muslim biasa iki pada ngapusi kok kena daging sapi dicampuri daging babi misalnya seperti itu, ya kita sudah berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Oh kayaknya ngger warung Padang ya sing duwe wong Islam kan nyaman tuh gitu kan, lah kebanyakan orang Padang ya Islam gitu ya, mungkin kita pilih di antara yang termudah seperti itu. Wondene kok ternyata ya sudah pilih kayak gitu, ternyata ini karakternya buruk, di luar pengetahuan kita tidak dihukumi dengan apa yang tidak kita ketahui. Seperti itu. Ada yang lain? Ye?
Kalau Syiah dan Ahmadiyah dulu lah ya, karena nanti sedikit beda ini dengan Syiah. Ahmadiyah tidak halal sembelihannya bagi kita, karena dia jelas dari sisi akidah sudah berbeda. Al-Quran mereka punya tambahan namanya kitab At-Tadhkirah. Kita yakin betul bahwasanya Nabi SAW itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi, la nabiyya ba'dahu, tidak ada kenabian setelah beliau. Sementara orang Ahmadiyah menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi. Maka kita berlepas diri, ini sudah akidah. Sembelihan mereka kita tidak memakannya. Adapun Syiah, kalau mungkin yang dekat-dekat dengan Ahlus Sunnah itu memang ada ya. Konon Zaidiyah atau apa itu mirip sekali dengan Ahlus Sunnah dalam berbagai keyakinannya gitu. Nah, yang seperti ini mungkin masih bisa. Tetapi yang ekstrim gitu kan, Nusairiyah dan seterusnya yang nanti mungkin menganggap tokoh-tokoh mereka ulama-ulama mereka bahkan mungkin setara dengan Tuhan, yang sudah menuduh bahwa malaikat Jibril keliru ngasih wahyu mestinya kepada Ali bin Abi Thalib tapi keliru kepada Nabi Muhammad SAW, ya ini sudah keluar dari Islam. Yang berani mencela-cela Abu Bakar, berani mencela Umar dan seterusnya, berani mencela Ibunda Aisyah, ya kita anggap orang ini sudah keluar dari Islam dan tidak halal sembelihannya. Butuh kita tengok dulu seperti apa kesesatan mereka, seperti itu. Nah tadi satu lagi kayaknya tadi ya. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat sembelihan yang ditujukan selain Allah itu di tempat mana? Gimana sikap kita ketika ada sembelihan ditujukan kepada selain Allah? Contohnya gimana nih? Contohnya, saya pengen tahu. Kan di Indonesia kan ada yang buat dan itu sembelihan itu kan kita bisa melihat secara langsung karena itu apakah kita terus sikap kita itu harus gimana? Kalau ruwat itu nyembelihannya biasanya gimana? Kalau boleh tahu? Memang ditujukan untuk selain Allah? Ya boleh, saya tanya dulu, hasil sembelihannya diapakan? Ada yang dilarung? Apa dimakan semua? Kalau dimakan semua, dalam artian tidak ada yang ditujukan kepada tempat-tempat tertentu, dan ketika nyembelihnya baca bismillah, kita anggap bahwa acara itu adalah acara bid'ah, bukan kesyirikan. Nah, yang namanya bid'ah, sembelihannya masih halal. Tetapi kalau jelas ini ditujukan untuk mencari keselamatan, ditujukan kepada yang bau reso yang ada di situ, dia tahu betul bahwa dia memang yang dituju, yang diagungkan, yang ingin didekati itu adalah selain Allah, ya kita tidak boleh melibatkan diri di dalamnya. Kalau kita tahu, andai bisa man ra'a minkum mungkaron falyughayyir. Cuma ya abot tuh ya, abot gak? Jika kalian melihat satu kemungkaran, cegah biadihi dengan tangan kita. Cuma harus diperhitungkan. Wah, nyegah malah sampean mau sing begini konsekuensinya jauh lebih berat. Ya setidaknya fa'ilam yastati fabilisanihi, nasihat. Ya kita kasih wacana, ini wacananya begini. Ya sudah, secara wacana kita sudah punya hujah di hadapan Allah, gitu kan? Wacana memberi wacana yang benar saja tidak berani. Bagaimana? Fa in lam yastati fa biqalbihi, ya wis lah, yang penting aku mengingkari janji yang ora rido, ya gitu kan? Itu masih punya iman, sekalipun disebut bagaimana? Fadaka ad'aful iman yang paling lemah. Ya semuanya, tapi butuh fikud dakwah, butuh diperhitungkan, butuh kemudian dipertimbangkan berbagai faktornya, gitu kan. Dan nanti baru kemudian temata kita sudah ngobrol bicara, karena ya banyak di antara mungkin saudara kita jahil dalam masalah ini. Kesantunan biasanya lebih bagus, kita sikapi dulu dengan santun, kita ngobrol mungkin dengan beberapa perangkat yang ada. Ayolah kita ganti acaranya, ya sudah malam satu suro pengajian aja Pak ya, gitu kan, diganti dengan pengajian. Ya nyembelih ayam tapi nggo gawe takir, gitu kan. Kayaknya dikasih solusi alternatif lebih baik, gitu kan. Mungkin gitu ya gambarannya. Tapi di situ pada bulan Syawal itu kan ada persyaratan untuk kami itu tadi dikatakan Mas ada syaratnya yang gede seperti itu. Ya sama, kalau memang
ditujukan kepada selain Allah baru nanti masuk kategori syirik. Tetapi kalau ternyata memang diniatannya itu sebenarnya ini ya sembelihan biasa saja, cuma kebetulan di malam-malam suro dan seterusnya, nah kemudian acaranya itu yang mungkin mereka anggap bisa menjadi satu wasilah untuk mendapatkan keberkahan, kita anggap bahwa dia masih nyembelih untuk Allah, tapi sebenarnya bukan acara yang disyariatkan. Sembelihannya halal, cuma acaranya bukan termasuk acara sunnah, acara-acara bid'ah dan seterusnya. Paling seperti itu. Ini yang paling entengnya ya. Kalau kecuali tadi sudah jelas-jelas, oh ini diletakkan di tempat ini, jaluk berkahe eyang sopo, mbah sopo yang mungkin dianggap sebagai sing bau reso di situlah, sudah beda lagi. Paling seperti itu. Gitu. Karena nanti kalau mungkin yang sifatnya hanya budaya saja, ini juga kita dudukkan ya, budaya nggak ada, ini nggak ada niatan untuk nguri-uri kesirikan, kita nggak tahu yang dituju pokoknya ini budaya lah, ngarah wisatawan pada hadir dan seterusnya. Ya dalam dengan seperti itu, acara ini bukan acara yang masyru', tapi hasil sembelihannya masih dianggap halal karena tidak ditujukan secara langsung untuk selain Allah, hanya sekedar sebagai sebuah acara saja. Nah ini butuh dipilah-pilah ya, karena nanti kita menghukumi syirkul akbar itu konsekuensinya juga sangat berat gitu kan, bukan urusan sekedar soal dagingnya halal atau tidak, berarti kita sudah bisa menyebut seseorang itu sudah dianggap syirkul akbar, sudah dianggap keluar dari Islam, berat, konsekuensinya berat gitu loh. Yang penting kita hati-hati di dalam memvonis satu perbuatan, kita harus berdasarkan kenyataan ya, bukan prasangka kayane gue kesirikan, nggak boleh atas dasar kayane, harus ditanya betul ini tujuannya bagaimana dan seterusnya. Karena kebanyakan mungkin kita kan harus orang ngerti lah, harus pokoknya gemen ramah biungnya dewek ngelakoni kayak gini, harus dilakoni baik lah gitu kan. Padahal dia yang ngaji, dia juga dia mungkin sholat dan seterusnya. Oh ya berarti ini sebenarnya nggak paham nih yang dituju kepada siapa. Ya ini satu acara yang tidak masyru' saja, tapi tidak masuk sampai kepada kesyirikan. Seperti itu mungkin. Ada yang lain? Cukup ya? Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, ini kaji kita di kesempatan malam hari ini masih seputar sembelihan. Masih ada hasil sembelihannya? Masih sisa? Oh ya gitu. Wulu nih. Ya. Ya, kita berharap bekasnya ada, yaitu bekas catatan amal kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan semoga menjadi keberkahan bagi kita semua ya. Alhamdulillah. Baik, dari kami demikian, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.